Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Selamat pagi. Sekali lagi suara Bapak bisa ya didengar ya. Kita lanjutkan ya. Kuliah kita, kuliah yang keempat ya kalau tidak salah itu. Nah, jadi saudara nanti masuk saja ya. Ketika saudara menghubungi ketua kelas, menghubungi ketua menghubungi ketua kelas, menghubungi dosennya ya. Nanti mungkin akan diberitahukan menggunakan yang mana itu kan anunya ya. Tapi setiap setiap dosen kan mungkin beda-beda, ada yang menggunakan link pribadi, link anunya ya, karena universitas itu memberikan ya link Zoom-nya masing-masing, jadi bisa mengelola masing-masing. Nah, Bapak melekatkannya di di e-learning. Learning itu kan ada dua, ada Google Meet ya, ada satunya ada Zoom. Memang ada kelebihannya dua-dua itu ya. Kalau untuk papan tulis itu sebenarnya ada di Google Meet. Nah, Google Meet itu bisa menggunakan papan tulis, bisa sambil menulis, gitu kan. Tapi kalau di Zoom tidak ada dia, gitu kan anunya ya. Tapi dua-dua itu sama saja. Jadi nanti gunakan Zoom aja, jadi langsung aja masuk ke e-learning ya, tidak perlu di-share lagi supaya tidak kalau di-share itu kan kadang-kadang untuk minggu depannya kan tidak bisa masuk lagi kan, harus pakai kode itu kan ya kalau di setting ulang. Tapi kalau di learningnya langsung dapat perlu ya, otomatis gitu kan, karena saudara kan sudah punya akunnya masing-masing, jadi cukup masuk ke sana ya. Oke, kelas ini kelas B ya, kelas B pertemuan yang keempat ya, tidak salah hari ini pertemuan yang keempat, tidak termasuk yang libur ya, karena minggu ini kan dua libur ya, hari Senin sama dengan hari Kamis itu, karena Kamis itu kalau tidak salah kelas apa itu ya, hukum perdatanya. Oke, saudara sekalian, kemarin sudah kita membicarakan ini isi buku 2 itu, jadi ada sekitar berapa itu, ada sekitar karena buku 2 ini kan dimulai dengan pasal 499 ya sampai 12 kalau tidak salah ingat Bapak ya. Nah, jadi ada sekitar berapa 700-an pasal gitu kan. Tapi ini tidak semuanya ya. Tidak semuanya berlaku ya, karena kemarin kan ada tiga kriteria itu ya. Ada yang masih berlaku penuh, ada yang tidak berlaku, ada yang tidak berlaku dulu, tidak berlaku sama sekali, ada yang berlaku penuh, ada yang berlaku tidak penuh, gitu kan ya. Nah, kita ini termasuk yang masih berlaku penuh ya, kita bicarakan ini kan masih berlaku penuh, itu kan terkait dengan pengertian benda ya, sebenarnya pengertian benda dengan pembedaan benda, gitu kan ya, kemudian tentang hak-hak kebendaan. Nah, tiga hal ini kan yang diatur semalam kemarin itu ya dalam buku 2. Kemudian cara membedakan benda dan kemudian jenis-jenis hak kebendaan ya. Oke, ini lewat itu kan, ini kesini dulu ya, kesini mengulang yang dulu, mengulang kuliah yang lalu ya. Nah, saudara sekalian ya, jadi buku 1 itu bicara subjek hukum, buku 2 itu sebenarnya bicara objek hukum atau objek hak. Itu kan ya, sesuatu yang dapat ditransaksikan, itu dinamakan dengan benda kan. Nah, walaupun dulu mungkin saudara masih ingat ya, di tahun berapa itu, zaman-zaman zaman perbudakan masih ya, manusia juga termasuk yang diperdagangkan. Nah, tapi sekarang kan sudah ada undang-undang larangan ya perdagangan manusia. Nah, itu sudah masuk ya. Nah, jadi secara gramatikal sebenarnya buku 2 itu pada dasarnya membicarakan tentang objek hukum. Nah, objek hukum itu kemudian secara yuridis dia dinamakan dengan benda, disebut dengan benda ya. Jadi secara yuridis, secara hukum oleh pasal 499 BW itu disebut dengan benda. Nah, benda itu meliputi dua hal. Itu kan di pasal 499 BW itu. Ada yang dinamakan dengan barang, itu kan atau good ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan hak.
itu atau reh ya, karena reh ini kadang-kadang bisa juga diterjemahkan dengan hak, bisa juga diterjemahkan dengan hukum. Jadi tergantung ya dari konteks kalimatnya dalam bahasa yang bersangkutan. Itu kan anunya ya. Jadi reh itu kadang-kadang dalam bahasa Belanda hukum, kadang-kadang juga bisa diartikan hak. Ya. Nah, baik barang maupun hak itu dipersyaratkan ya oleh pasal 499 itu dia harus dapat dikuasai. Dikuasai oleh si subjek hukum tadi ya. Jadi dapat dimiliki. Jadi dapat dikuasai, dapat dimiliki ya. Artinya satu saat itu mungkin ada ya benda itu yang dulunya mungkin tidak dapat dikuasai tetapi belakangan bisa dikuasai. Nah, maka dia masuk dalam konsep apa yang dinamakan dengan benda atau kebendaan menurut hukum. Jadi pasal 99 ini jangkauannya luas. Jadi dia memberikan definisi sangat luas sebenarnya ya. Hanya dengan mencantumkan frase yang dapat dikuasai. Jadi syaratnya di pasal 499 itu ketika ya kemudian itu disebut dengan barang atau benda yang berwujud. Kalau konsisten itu dinamakan dengan barang. Benda tidak berwujud. Juga nyebut itu kan jadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, yang berwujud itu ada sesuatu yang bisa dilihat. Tapi kalau mau ditarik lagi ya, sesuatu yang dapat ditangkap dengan panca indera. Misalnya Maryam Darus Badrul Zaman ya. Maryam Darus Badrul Zaman misalnya. Nah, itu dia lagi memperluas kan, tidak hanya sekedar ya. Tapi dapat ditangkap oleh panca indera ya. Masuk. Panca indera apa saja? Yang 5 macam itu. Ya. Nah, sementara kalau kita balikkan, nah, maksudnya berarti yang tidak benda yang tidak dapat panca indera. Nah, di sini beliau itu menyebut dengan hak ya. Sebenarnya dinamakan dengan hak. Dia beri nama dengan hak untuk membedakan ya antara barang yang berwujud dengan barang yang tidak berwujud. Itu kan anunya ya sebutnya. Itu kan jadi 499 yang berwujud itu dia namakan dengan barang, yang tidak berwujud itu dinamakan dengan hak. Bukan ya. Jadi memang betul-betul tidak berwujud. Tapi di dalamnya itu mengandung satu hak ya. Ada hak di dalamnya. Saham misalnya, saham itu kan sering disebut ya sebagai benda tidak berwujud kan. Walaupun ada sertifikatnya gitu kan, itu kan sertifikat itu kan hanya tanda bukti saja ya.
ada bukti kepemilikan. Tapi di balik itu, saudara punya hak kan sebagai pemegang ya satu perusahaan. Anda termasuk sebagai pemegang saham ya di perusahaan yang bersangkutan. Dengan jadi pemegang saham, maka saudara punya apa? Punya hak bicara ya. Nah, bahkan saudara punya hak suara. Bahkan kemudian saudara bisa apa lagi? Bisa mengalihkan kan? Nah, bisa menjual kan saham saudara itu. Itu kan anunya, tapi yang dikatakan dengan saham itu bagaimana wujudnya, bentuknya, tidak kelihatan ya. Kalau bangko misalnya sapi, jelas kelihatan. Oh, ini wujudnya, bentuknya ya. Kelihatan itu kan, ini bangko, ini pulpen misalnya. Itu kan ya, kelihatan. Gitu kan, tapi ada yang tidak kelihatan. Walaupun ada ya, sahamnya itu. Apa itu yang dinamakan saham? Gitu kan anunya ya. Ada misalnya sertifikat sahamnya, apakah itu yang dinamakan dengan saham? Tidak kan, karena karena Eropa kontinental ini kan dalam merumuskan sesuatu itu kadang-kadang ada yang bersifat abstrak. Itu kan ya, abstrak itu kan maksudnya mengabstraksikan ya segala fakta yang ada di dalam di dalam masyarakat. Itu kan diabstraksikan. Nah, salah satunya ya ini hak. Itu kan abstraksi, sehingga nanti di kemudian hari kan bisa saja kan ada sesuatu yang tadi bukan satu masuk dalam pengertian benda ya, tapi suatu saat dia juga akan bisa dikatakan sebagai benda. Nah ini ya anunya, konsepnya, jadi berwujud dengan tidak berwujud. Nah ini kemudian diterjemahkan lagi di dalam pasal berikutnya ya. Nah, jadi tadi pasal 499, kemudian diterjemahkan lagi ya dalam pasal 503, 504, dan 505. 3 pasal ya yang ada di dalam buku 2. Ditambah dari pasal yang lain. Ini pasal ini kebetulan pasal yang berurutan. Dimasukkan dalam bagian kedua ya. Dari bab ke-1 dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 503 menyebut ada benda yang berwujud, ada benda yang berwujud. Dan tadi ya pasal 499 kan. Dari pasal 499 kemudian turun lagi ke pasal 503. Maka dalam pasal 503 disebutkannya lagi ada benda bertubuh ya, atau benda berwujud, ada benda yang tidak berwujud. Kemudian dibedakan lagi ya, gitu kan ya, berikutnya di pasal 504 itu ada benda bergerak dengan animasi. Nah, kemudian dibedakan lagi ya di 505 itu benda bergerak itu ada yang dapat dihabiskan, jadi habis pakai dan tak dapat dihabiskan, atau tak habis pakai. Ya, sekali pakai sudah habis, gitu kan ya. Jadi barang-barang yang dapat dipakai habis, ada juga yang terjemahkan ya. Jadi benda yang dapat dihabiskan atau benda yang dapat dipakai habis, fabric bar ya. Kalau tidak itu kan tinggal menambah on-nya saja, fabric bar ya. Kemudian ada barang-barang yang tak dapat dipakai habis, jadi tidak habis dia ketika dipakai, gitu kan anunya ya. Nah ini di pasal itu ya, di pasal 503, 504, dan 505. Silahkan dilihat itu pasalnya. Nah kemudian ada lagi ya di luar buku 2. Itu kan terkait dengan perjanjian ya. Nah di 1131 dengan 1334. Ada benda yang sudah ada dan akan ada. Jadi 1131 ya dengan 1334. Itu kan jadi 1131 dengan 1334.
Nah, 34. 1334 ya. Kalau 1131 itu kan berkaitan dengan jaminan. 1131 itu berhubung dengan jaminan ya. Di sana dikatakan segala kebendaan ya milik berhutang itu, jadi segala kebendaan ya milik atau punya pihak yang berhutang ya, baik yang ada ya, sana disebutnya baik yang ada pada saat itu maupun yang baik yang ada kan berarti sudah, maupun yang akan datang dan maupun yang akan datang itu semuanya menjadi jaminan hutang gitu. Karena itu anunya ya, jadi ditarik dari sana sehingga ada benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Nah, 1334 ya, barang-barang yang baru akan ada. Nah, disebutkan. Jadi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi sesuatu yang dapat dijadikan objek transaksi. Makanya ya jenis berikutnya dari benda itu ada benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Itu kan ya. Jadi dimungkinkan barang-barang yang baru akan ada ya di kemudian hari dapat menjadi satu perjanjian. Itu kan ya. Karena memang dia akan ada kan. Anda misalnya apa itu biasanya apa, booking apa itu? Apa? Kalau mobil itu apa? Biasanya apa, Bapak? Inden ya namanya itu. Nah, itu inden itu kan yang akan ada kan. Tapi dia pasti ada itu. Gitu kan, padahal belum kan. Belum dibangun misalnya, mobilnya belum datang, itu kan belum ada, sedang dirakit. Nah, itu dimungkinkan. Gitu kan ya, di 1334 ini ya, memberikan satu kemungkinan ya, jenis benda lainnya ya, jenis benda lainnya selain yang disebutkan di pasal 503, 504, 505. Yang 3 pasal di buku 2 itu adalah itu pembedaan pokoknya. Kemudian ditambah dengan pembedaan lainnya ya. Nah, itu pembedaan yang keberapa itu? Keempat ya. Kemudian yang kelima ada juga itu kan ya, tapi itu kan di pasal 1296. Nah, jadi 1296 ya. 1296. Nanti dicek pasalnya itu kalau Bapak salah ya, 1296. Jadi 1296 itu adalah lagi ya, ada benda yang dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi. Nah, ini berkaitan dengan dengan perikatan ya, yang dapat dibagi ya, dan perikatan yang tak dapat dibagi-bagi. Jadi ada barang yang dapat dibagi, ada benda yang tidak dapat dibagi. Itu kan ya. Nah, suatu perikatan dapat dibagi-bagi. Nah, pasal 1296 ini yang sebut. Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi ya. Sekedar tersebut mengenai satu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi. Baik secara nyata maupun secara perhitung. Nah, secara perhitungan. Jadi bisa secara nyata ya. Bisa dengan cara perhitungan kan. Dibagi-bagi itu kan cukup diperhitungkan saja itu kan ya, bisa mempak bagi bisa juga itu kan, tapi ada yang tidak bisa dibagi secara nyata kan, lalu coba dibagi dengan cara dengan menggunakan perhitungan itu kan ya, cukup cara perhitungan. Misalnya warisan mobil kayak bagaimana cara membaginya? Kalau dibagi secara nyata bisa enggak? Warisan mobil misalnya, warisan rumah ya misalnya kan, kalau dibagi secara nyata memungkinkan lah tidak. Makanya kan di 1296 ini kan memberikan pilihan kan. Jadi 1296 BW ini memberikan pilihan. Bisa dibaginya secara nyata-nyata maupun dengan cara perhitungan.
Nah, terus sudah baca ya 1296 itu. Nah mungkin kan sepeda motor misalnya jadi warisan, kemudian saudara bagi dua. Kalau roti kan apa-apa, misalnya kalau roti kan bisa dibagi dua kan. Ya, nah itu termasuk yang habis kan dalam dalam benda yang dapat dihabiskan ya dalam pemakaiannya. Itu kan anunya ya. Kalau roti ya bisa bagi dua, bagi seperempat, bagi seperdelapan dan seterusnya. Tapi kalau sepeda motor, mobil bagaimana saudara bagi-bagi? Itu kan ya. Nah, lagi kan hilang keutuhannya kan sebagai sebuah mobil, sebagai sebuah motor ya. Makanya lalu jika dibagi secara perhitungan, jadi diperhitungkan. Itu kan anunya ya. Jadi dengan perhitungan. Jadi dengan cara perhitungan. Jadi dihitungkan berapa nilainya. Kalau rumah itu kan berapa nilainya. Nah, sehingga bagian itu nanti akan dikeluarkan, diberikan ya pada ahli waris lah lainnya. Kan sepeda motor dipotong bagi dua ya, 3/4 dipreteli ya, nggak bisa kan, gitu kan ya, tidak bisa ya karena dia memang termasuk. Pak izin Pak, suaranya nggak ada Pak. Masih belum ada Pak. Itu dua. Saya terhubung nggak suaranya? Nah, yang muncul ya suaranya. Sudah Sudah Pak. ada Pak. Oh ya. Oh, enggak diberitahu tadi kalau enggak keluar suaranya. Kalau ininya muncul enggak? Muncul Pak. Muncul Pak. Ya udah.
bilang aja tadi kalau tidak muncul ya. Bapak tidak bisa lihat ini Pak muncul atau tidak ya di tempat saudara. Kalau tempat Bapak kan muncul. Nah ini tadi sampai mana ini? Apa diulang lagi? Halo? Nah jadi ini ya pembedaan benda itu aneka benda. Jadi nanti di dalam bab itu ya bab ke-1 ya bagian kedua itu di pasal 500 tadi ya 503, 504, 505 itu dibedakan benda. Jadi ada benda yang berwujud, ada benda bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Nah, kemudian 505-nya membedakan lagi ya. Ada benda yang dapat dihabiskan, ada benda yang tidak dapat dihabiskan. Nah, kemudian selain di buku 2 itu ada di pasal lainnya ya, maksudnya ada di buku lainnya. Gitu kan ya. Jadi selain yang di 3 pasal itu ya di buku 2 itu ada di pasal-pasal lainnya. Itu kan juga mengatur tadi ya. Kalau ingin dibutili lebih lanjut. Ada benda yang sudah ada dan akan ada. Nah, itu 1131 ya, 1334. Jadi 1131 itu berkaitan dengan benda yang dijadikan jaminan ya. Jadi 1131 itu kan berhubungan dengan jaminan umum. Jadi nanti jaminan itu kan ada dua macam, jaminan umum ada jaminan khusus. Nanti ketika bicara hak-hak ketika kita membicarakan hak-hak kebendaan ya. Nah, sehingga di 1131 itu disebutkan ya berkaitan dengan jaminan umum. Jadi jaminan umum itu kan jaminan yang tidak harus diperjanjikan. Perjanjikan jaminan itu sudah muncul. Ketika saudara berhutang ya, ketika saudara punya hubungan utang piutang. Itu kan bukan berarti ya saudara itu tidak memberikan jaminan. Sebenarnya saudara memberikan jaminan secara hukum di 1131 itu. Jadi segala kebendaan ya miliknya berhutang yang ada pada saat itu maupun ya benda yang akan ada. Benda yang akan ada di kemudian ya. Itu semuanya menjadi jaminan. Nah, cuma nanti cuma itu kan ada beda nanti kan ya dengan jaminan khusus, ada keistimewaannya kalau dibandingkan dengan jaminan khusus itu kan ya. Nah, jadi dari pasal itu kita bisa melihat kan ada juga benda yang akan ada. Nanti ditegaskan lagi di 1334 ya, dimungkinkan benda yang akan ada itu bisa menjadi pokok perjanjian. Nah, misalnya tadi saudara apa? Misalnya inden ya, inden mobil kah apa itu namanya? Gitu kan mobil kan belum ada. Bangun rumahnya, udah beli rumah kan, tapi rumahnya kan masih belum ada. Jadi dijanjikan oleh developer. Nah, itu masuk ke sini. Nah, kemudian ada juga benda yang dapat dibagi, bagi dan tak dapat dibagi. Berikutnya ya, di pasal lainnya. Jadi ada benda yang dapat dibagi, benda yang tak dapat dibagi. 1296. Jadi memang di 1296 itu menyebutkannya ada kemungkinannya benda itu dapat dibagi secara nyata. Jadi kalau tidak bisa dibagi secara nyata, maka benda itu dibagi secara perhitungan. Jadi dengan cara perhitungannya, dengan cara perhitungan. Kalau punya mobil kan, warisan kan mau dibagi bagaimana? Tidak bisa kan, dibagi dua gitu kan ya, fungsinya kan jadi tidak bisa digunakan lagi kan, fungsi mobilnya gitu kan ya. Saudaranya dapat misalnya spionnya ya, si A dapat anubannya ya kan termasuk kan. Nah, tapi itu kan tidak bisa, dia tidak dapat dibagi secara nyata. Tapi bagaimana cara membaginya? Maka 1296 itu memberikan kemungkinannya dengan cara perhitungan. Itu kan anunya ya. Nah, itu di 1296. Dan kemudian pembagian lainnya ya. Nah, jadi pembagian lainnya itu juga ada di pasal lainnya ya, di pasal berikutnya di 537. Nah, jadi pasal 537, kemudian pasal 1332 ya. Kemudian pasal 1444 itu kan ya, kemudian pasal 1445
Itu kan ya. Nah, dari 4 pasal itu maka ada jenis benda lainnya ya, yakni benda yang dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan ya. Jadi benda yang bisa diperdagangkan, ada benda yang tidak dapat diperdagangkan. Itu kan ya di 4 pasal itu ya. 537 tadi 1332 ya. Dibuat di sini. Disebut di situ 1332. Ya, 1332. Sampai dikoreksi ya. Salah. 1332 kan nyebut hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja. Yang dapat hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan. Jadi ada barang yang dapat diperdagangkan, ada barang yang tidak dapat diperdagangkan. Nah, kalau 1334 ini sama, 1334 sama tadi, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari ya, dapat menjadi pokok satu perikatan. Nah, itu pasal-pasalnya. Nah, kemudian ada lagi ya, benda atas nama dan tak atas nama. Itu nanti di pasal 613. Itu kan ya, pembagiannya ya. Nah, itu berkaitan dengan jenis-jenis piutang sebenarnya. Ada piutang yang atas nama, ada piutang atas nama. Itu kan anunya ya. Itu sebenarnya 1613 itu berkaitan dengan tata cara penyerahan benda. Itu kan berkaitan dengan tata cara penyerahan benda. Itu kan dengan cara ya. Makanya lalu ada yang bernama, ada yang tidak bernama. Jenis ya. Jenis apa itu? Jenis bendanya ya. Karena yang bernama dengan tidak bernama itu kan nanti juga beda. Cara penyerahannya. Nah, maka dibedakan. Bisa kita bedakan seperti itu ya. Walaupun itu kan tidak nyebut pasal itu kan pembedaan, tapi dari sana lalu ditarik. Nah, berikutnya ada benda terdaftar dan ada benda tidak terdaftar. Nah, ini perkembangan berikutnya ya. Jadi ada benda yang memang didaftarkan, ada benda yang tidak didaftarkan. Gitu kan. Tapi dari sekian banyak jenis-jenis benda ini, umumnya yang banyak adalah benda apa? Benda yang tidak bergerak. Itu kan ya anunya ya. Jadi umumnya itu kan anunya ya. Nah, jadi sebenarnya 5 yang pokok itu di sini. Pokok itu sebenarnya benda bergerak dengan benda tidak bergerak ya. Itu yang pokok sebenarnya. Dari sekian ini yang mana yang pokok? Pembedaan pokoknya itu. Itu kan ya. Sebenarnya yang bergerak dengan tidak bergerak itu kan anunya ya. Yang bergerak itu kan ada yang bertubuh, ada yang tidak bertubuh, ada yang habis dalam pemakaian, ada yang tidak habis dalam pemakaian. Itu kan namanya. Ada yang atas nama, ada yang tidak atas nama. Ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Ada yang bisa diperdagangkan, ada yang tidak bisa diperdagangkan. Jadi sebenarnya yang ini kalau BW itu kan ya, yang paling penting itu di sini dia. Ada bergerak, ada tidak bergerak, ada tidak bergerak. Itu kan anunya ya. Nah, saudara sekalian, kemudian di pasal itu di sana beda jadi rinciannya jadi dirinci. Yang ketiga itu tentang kebendaan tak bergerak. Nah, bagian kedua, bagian dari buku ke-1 itu membicarakan tentang kebendaan bergerak. Nah, jadi kebendaan bergerak ya. Kebendaan bergerak itu di pasal 500 509. Itu kan ya. Di pasal 509. Nah, padahal kan 504 tadi kan menyebutkan kebendaan itu adalah bergerak dan tidak bergerak. Nah, rupanya pembentuk undang-undang kan lebih dahulu ya, dan sistematikanya itu menjelaskan tentang kebendaan tidak bergerak. Gitu. Tapi kalau kita lihat 504 itu kan dia lebih dahulu menyebut benda bergerak ya, benda tak bergerak. Kenapa?
Karena yang lebih banyak itu kan sebenarnya benda bergerak ya. Maka disebutnya lebih dahulu. Itu kan walaupun mungkin dalam pembahasan di pasal-pasal berikutnya itu kan lebih dahulu membicarakan tentang benda tak bergerak. Oke ya. Tidak apa-apa, itu kan berkaitan hanya dengan sistematika saja. Tapi penjelasan benda bergeraknya ada di bagian keempat. Buku 1, buku kedua. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, coba Anda lihat ya, pasal 509, 510, 509 ya, sampai dengan 518. Nah, itu ngatur benda bergerak. Ya. Nah, jadi kalau saudara lihat ya, pasal 509 dan seterusnya itu ini ke belakang mungkin. Nah, ini ke belakang. Maka kita bisa melihat lagi rinciannya itu untuk menentukan. Jadi 509 itu menentukan kriteria. Ya. Jadi benda bergerak itu nanti bisa dilihat dari segi sifatnya. Jadi 3 macam dibedakan lagi. Yang bergerak ini ya, oleh BW itu dibedakan atas 3 macam. Ada yang bergerak menurut sifatnya. Jadi karena memang sifatnya ya, benda itu termasuk sebagai benda bergerak. Itu kan berkaitan dengan sifatnya. Jadi 3 macam pembedaannya. Kemudian ada yang dikaitkan dengan tujuannya. Itu kan ya, berkaitan dengan tujuan dari benda itu. Nah, kemudian ada yang karena ketentuan undang-undang. Jadi benda bergerak itu 3 macam. Nanti ada menurut sifatnya, ada karena menurut tujuannya ya. Kemudian ada yang karena undang-undang. Oh, ini benda tak bergerak, salah belakangnya. Benda, maaf ya, agak salah ini. Benda tak bergerak. Benda bergeraknya mana? Oh, di belakang. Ada terbalik tadi. Jadi benda bergerak itu 2 macam ya. Kalau yang benda tak bergeraknya tadi 3 macam. Salah baca Bapak. Jadi benda tak bergeraknya itu dibedakan 3 macam. Itu kan ya. Ada 3 macam. Kalau yang benda tak bergeraknya itu 506 ya. 507 sampai dengan 508. Itu kan ya. Tapi kalau benda bergerak itu 509 sampai dengan 518. Nah, jadi yang bergerak aja kita dulu. Nanti balik ke sana lagi ya, benda yang tidak bergerak. Jadi benda bergerak itu dibedakan 2 macam. Mohon maaf tadi ada salah baca. Benda bergerak itu ada 2 macam. Itu kan dibedakan lagi. Ada yang karena sifatnya dan ada karena ketentuan undang-undang. Kalau benda tak bergerak itu 3 ya, ditambah. Tidak hanya karena menurut sifatnya, tetapi juga karena menurut ketentuan undang-undang. Itu kan dia disebutnya di sana. Jadi ada yang menurut ketentuan undang-undang dan ada yang menurut sifatnya. Itu 15 bukan 1509 ya, 509. Salah ini kelebihannya 1. Jadi di pasal 509, 509 BB itu disebutkan ya apa yang dinamakan dengan kebendaan bergerak karena sifatnya. Nah, disebutkan ya, diberikan definisi. Itu kan ya. Nah, disebutkan karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat dipindah. Ya, kebendaan yang dapat berpindah tuh. Jadi kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Jadi 2 karena
kriteria yang diberikan bahwa satu benda itu nanti termasuk sebagai benda bergerak. Jadi dia dapat berpindah atau dipindahkan. Dan itu kan ada pasif, ada aktif dengan ada pasif. Jadi dia bisa berpindah, bisa juga dia dipindahkan. Jadi dua kemungkinan. Ya. Dapat berpindah berarti itu apa? Aktif ya. Dari segi kebahasaan kan. Dapat dipindahkan berarti kan dia pasif sebenarnya, tapi dia bisa dipindahkan. Ada yang memang bisa berpindah. Ya kalau sapi itu misalnya kan dua kemungkinan kan. Dia bisa berpindah dan bisa juga dipindahkan. Itu kan ya, tapi ada yang hanya dapat dipindahkan. Itu kan tidak bisa berpindah. Itu kan anunya ya. Itu yang yang pertama, meja ya. Nah, kalau meja itu kan dapat dipindahkan ya. Tapi kalau ya sapi tadi ternak ya, hewan kan itu kan dapat pindah ya dengan sendirinya. Jadi dapat berpindah ya atau dipindah. Berpindah itu kan dengan sendirinya dia pindah. Tapi kalau dipindahkan itu kan berarti ada yang menggerakkan ya, tidak bisa. Itu kan berpindah dengan sendirinya. Itu kan ya. Nah itu kriteria yang pertama. Yang keduanya tadi nanti bisa Anda lihat itu di pasal 511, 509 berikan definisi ya. Kemudian di 510 menyebutkan ada kapal ya, kapal-kapal perahu. Apa itu terlepas dari benda sejenis itu adalah kebendaan bergerak. Jadi memang ada yang disebutkannya secara khusus ya di pasal 510. Nah, kemudian pasal 511 itu juga menyebutkan ada benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ya. Jadi hak-hak atas benda bergerak. Nah, disebutnya ya 509 ada hak pakai, ada hak pakai atas benda bergerak, hak atas bunga yang diperjanjikan ya, perikatan yang tuntutan dan seterusnya ya. Nah, itu termasuk benda-benda bergerak. Jadi saham, share ya, andir, surat-surat berharga itu termasuk ya sebagai benda bergerak. Itu dimasukkannya sebagai benda bergerak. Nah, nanti 512 seterusnya itu dah disebutkan itu kan ya. Jenis apa itu benda-benda lainnya ya, mana benda-benda itu juga termasuk sebagai benda bergerak, itu kan disebutkannya ya lebih secara khusus lagi secara spesifik, itu kan ya. Nah sementara ini ke sini tadi selain yang salah tadi ya, kembali ke benda tak bergerak itu 506 ya. Nah, jadi dari 506 itu kita bisa lihat ya 506, 507, 508 ya. 506 itu mengatur benda bergerak itu benda tak bergerak kena sifatnya. Jadi sebaliknya ya, jadi benda tak bergerak itu kan berarti benda yang kena sifatnya memang tidak bisa dipindahkan. Itu kan ya, tidak bisa dipindahkan. Nah, ini misalnya pekarangan-pekarangan ya, termasuk apa yang ada di atasnya. Pohon-pohon dan tanaman, ladang. Itu kan ya, yang disebutnya ya, buah-buahan, pohon yang belum dipetik. Itu kan ya, sebut. Itu kena sifatnya. Ada 5 macam, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu bisa dilihat rinciannya lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu kena ya. Jadi dia kena sifatnya artinya segala sesuatu ya. Jadi tanah dengan segala sesuatu yang melekat di atas tanah, yaitu dia termasuk benda tak bergerak. Karena prinsip ya asesi. Jadi ada asas asesi, ada asas pelekatan. Itu kan ya, makanya tadi disebut dengan akar yang menancap dalam tanah. Jadi dia masih satu kesatuan. Itu kan ya, jadi masih satu kesatuan. Itu kan ya. Jadi selama
sesuatu itu masih melekat ya dengan tanah, maka itu masih dianggap sebagai bagian dari benda tak bergerak. Kecuali dia lepas. Nah, kalau dia lepas itu dia tidak lagi dikatakan sebagai benda tak bergerak ya, tetapi dia termasuk sebagai benda bergerak gitu kan ya, dari pasal 506 itu. Nah, kemudian ada lagi benda-benda tak bergerak karena ini tujuannya ya. Nah, disebutkan di pasal 507 itu karena peruntukannya, sehingga hal itu termasuk kebendaan tak bergerak. Nah, itu kan dalam perusahaan pabrik misalnya ya, barang-barang hasil pabrik itu penggilingan ya, besi dan barang-barang yang tak bergerak sejenis itu, kuali, pengukusan dan seterusnya ya. Bisa sudah lihat di 507. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada benda tidak bergerak itu kena undang-undang. Jadi undang-undang menyebutkannya ya di pasal 508. Ada 8 macam itu. Hak pakai hasil, hak pakai atas kebendaan tak bergerak, hak pengabdian tanah ya dan seterusnya. Seterusnya itu yang disebutkan menurut ketentuan undang-undang ya. Ini termasuk hak-hak kebendaan. Itu kan termasuk hak-hak atas benda tidak bergerak. Jadi yang kena undang-undang ini sebenarnya ini kalau Anda lihat itu adalah hak-hak hak-hak tadi, yang hak-hak tadi, benda yang tidak berwujud ya. Jadi berupa hak itu kan berupa hak atas benda-benda tidak bergerak. Itu kan ya. Nah, jadi itu pembedaan utamanya sebenarnya itu ya, sehingga diatur ya bagian ketiga, bagian keempat ini ya berhubungan dengan benda tadi, benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah, kemudian yang musnah. Nah, ini benda yang pemakaiannya akan musnah. Jadi dilihat dari segi kegunaan ya, manfaat dari benda itu. Jadi letaknya pada pemusnahan benda itu. Jadi kalau tidak dipakai, benda itu tidak ada gunanya. Gitu kan ya. Nah, jadi kriterianya letak pada manfaat atau nilai ya dari benda itu ya digunakan. Itu kan tentunya ya. Misalnya apa batu bara arang ya. Nah, arang itu kan akan berguna kalau dia dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan kan tidak ada gunanya. Nah, itu ya. Nah, sebaliknya juga kan ada juga benda itu kalau digunakan tetapi dia tidak mengakibatkannya benda itu menjadi musnah ya. Jadi tetap juga bisa memberikan manfaat. Itu kan jadi dia tidak musnah. Mobil kan dipakai, mobil sudah pakai kan terus menerus kan. Nah, itu kan tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah. Itu kan walaupun dipakai berkali-kali ya, ada benda yang dalam pemakaian tapi tidak menyebabkan kan benda itu menjadi tidak menjadi musnah atau juga tidak musnah itu kan sebenarnya, tapi ketika dipakai dia memberikan manfaat itu kan ya, tapi tidak habis ya di dalam penggunaannya, di dalam pemakaiannya itu kan. Kalau bensin tuh apa kira-kira bensin itu kan tentunya ya. Nah, itu akan berguna kan kalau dipakai. Kalau tidak dipakai, tidak ada gunanya kan. Nah, ini dibaca saja ya perbedaan-perbedaannya itu. Ada yang bisa diganti, ada yang tidak bisa diganti ya. Nah, itu ada yang diganti, yang tidak bisa diganti. Gitu kan. Tadi berhubungan misalnya dengan penitipan barang, atau penitipan barang itu kan harus kembali ya ke wujud asalnya. Oke, Bapak hanya ingin tegaskan yang ini saja ya. Nah, yang terakhir ya. Jadi kenapa jadi BW itu memberikan pembedaan benda? Kenapa jadi dibedakannya? Itu kan ya, macam-macam itu. Di 500 tadi ya, saudara bisa lihat 509 dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dua ini saja yang dibedakannya, yang paling pokok. Gitu kan. Yang satu adalah terkait dengan besit. Jadi ada 4
Kalau buku mungkin nyebut ada ada 4. Ada yang berkaitan dengan besitnya, itu kan ya berhubungan dengan besit, dengan hak besitnya ya. Ada yang berkaitan dengan leveringnya, ada berkaitan dengan peraringnya ya, itu kan berhubungan dengan peraringnya. Ada berkaitan dengan beswaringnya, pembebanan ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan beslahnya, untuk melakukan penyitaannya itu. Nah, sehingga itu dibedakan. Jadi pembedaan ini membawa konsekuensi ini ya. Beda juga perlakuannya terhadap benda itu. Jadi benda bergerak itu beda perlakuannya ya dengan benda tak bergerak. Kita lihat dulu satu dari segi hak besitnya. Nah, hak besit ini adalah hak menguasai ya, berkaitan dengan hak menguasai. Jadi berhubungan dengan hak menguasai atas benda itu. Beda perlakuannya. Itu kan ya. Anda bisa lihat pembedaannya itu di pasal 1977. Nah, sudah nyaman nyebutnya ya. Jadi 1977 ayat 1. Sedangkan benda tak bergerak, pembedaan perlakuannya itu ada di pasal 620 BW. Itu kan ya. Nah, kalau benda bergerak, itu kan menurut pasal 1977 ya, ayat 1 itu. Coba kita buka pasalnya ya, bunyi pasalnya. Nanti silahkan saudara lihat ya, bunyi pasal 1977. 1977 ya, ayat 1. Nah, terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga ya, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawanya, maka, ini sebutnya ya, maka barang siapa, jadi barang siapa yang menguasai, jadi besit itu kan sebenarnya menguasai ya, jadi barang siapa yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Itu kan ya, jadi pasal 1977 ayat 1 ini menyatakan ya, siapa yang jadi besitter. Jadi siapa yang membesit, besitter kan namanya itu orang yang membesit ya. Orang yang menguasai satu benda, dalam ini benda bergerak, itu akan dikatakan sebagai egenernya. Egenernya itu adalah sebagai pemilik dari benda itu. Jadi besitter dari barang bergerak adalah sebagai egener dari barang tersebut. Itu kan, tetapi kalau benda itu benda tak bergerak, tidak bisa otomatis. Jadi pasal 1977 ayat 1 ini menyatakan secara otomatis ya. Jadi demi hukum benda bergerak itu, siapa yang menguasai ya benda bergerak itu, dia akan dikatakan sebagai pemilik benda itu. Ya, kecuali memang diberikan pasal berikutnya ya, kecuali saudara, kecuali ya dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya ya, besitternya itu adalah jadi egenernya. Jadi orang yang menguasai benda bergerak itu umumnya dikatakan sebagai pemilik dari benda itu. Apa alasannya pembentuk undang-undang menyatakan seperti itu? Kira-kira apa? Untuk apa sebenarnya? Halo? Ada yang tahu ya? Kenapa jadi besitternya itu, besitter benda bergerak itu dikatakan sebagai egenernya, sebagai pemiliknya ya. Di 1977 itu kan menyatakan ya, barang siapa yang menguasai. Jadi ada orang menguasai satu benda ya, benda bergerak, itu dianggap sebagai pemilik dari benda itu. Kira-kira untuk apa itu sebenarnya? Berkaitan dengan apa? Sehingga lalu dinyatakan seperti itu di dalam pasal 1977. Artinya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya ya, maka yang menguasai itu adalah sebagai pemilik dari benda itu. Apa kira-kira tujuannya? Tadi kan Bapak katakan kan umumnya yang banyak di dunia ini adalah benda bergerak. Karena banyak benda bergerak,
Kalau ini ya tidak dinyatakan seperti ini akan mengganggu lalu lintas perdagangan, lalu lintas hukum akan terganggu, akan terhambat, tidak lancar. Karena tadi saking banyaknya ya, di dunia ini lebih banyak, yang banyak itu adalah benda bergerak dibandingkan dengan benda tidak bergerak. Makanya lalu dinyatakan oleh 1977 ayat 1 itu, visitor dari benda bergerak itu, jadi barang siapa yang menguasai benda bergerak itu, maka dia dianggap sebagai pemilik benda itu. Terkecuali ya, dapat dibuktikan sebaliknya. Ya, kalau usah jauh-jauh kan saudara ke pasar itu, ya ke pasar itu, ya. Sudah pernah nanya ya ke pasar itu, atau enggak usah ya jauh-jauh kan? Ada bibi sayur itu pernah lah saudara nanyakan? Hmm? Pernah lah saudara menanyakan dengan bibi sayurnya, sayur ini punya pian kah? Adalah pernah saudara tanyakan itu. Ada tidak? Saudara ke warung kan? Adalah pernah saudara tanyakan itu. Permen ini punya pian kah? Gitu kan? Ya enggak kan? Bisa jadi masalah kan saudara nanyakan ini dengan bibi sayurnya itu kan? Ya, kalau saudara tanyakan. Makanya kan enggak perlu kan saudara menanyakan itu. Karena 1977 ayat 1 sudah memberikan jaminan seperti itu ya, sudah mengatakan. Jadi siapa yang menguasai benda bergerak ya sudah, kita anggap saja dia sebagai pemilik dari benda itu. Ya sudah, kan jalan transaksi kan, coba saudara nanyakan dengan bibinya, ini punya pian kah? Mana buktinya pulang? Nah, bisa anda jalan transaksi kan. Makanya lalu 1977 ayat 1 itu menyatakan demikian. Ya, barang siapa menguasai benda bergerak, maka dia dianggap sebagai pemilik. Nanti tambah susah lagi kan, kalau itu harus didaftarkan. Nah, benda bergerak ini kan harus terdaftar, harus didaftarkan misalnya. Karena umumnya benda bergerak ini juga tidak terdaftar ya, kecuali diwajibkan ya oleh peraturan perundang-undangan. Mobil, sepeda motor itu diwajibkan kan, padahal dia benda bergerak. Kapal misalnya ya, itu kan diwajibkan oleh anunya pembentuk undang-undang untuk didaftarkan. Tapi kalau sayur, pulpen, itu kan ya, itu harus didaftarkan ya rumit kan jadinya. Jika ada perpindahan kan lalu susah kan, ini nanti berhubungan dengan leveringnya ya, berkaitan dengan leveringnya itu. Kalau benda bergerak itu karena si menguasai itu dianggap pemiliknya, maka penyerahannya itu dapat atau cukup dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata. Sudah serahkan saja. Sayur tadi kan sudah bayar ya sudah serahkan bibi. Sudah, leveringnya sudah terjadi. Secara nyata saja. Itu kan anunya ya. Tapi beda kan dengan benda tak bergerak. Menurut pasal 620 itu ya, barang siapa menguasai benda tak bergerak tidak bisa dianggap sebagai pemiliknya. Jadi sebaliknya ya. Jadi kalau benda bergerak, siapa yang menguasai itu dianggap sebagai pemiliknya, tetapi terhadap benda tak bergerak itu tidak otomatis ya, tidak bisa dianggap sebagai pemilik dari benda tak bergerak itu. Kenapa? Karena benda tak bergerak itu merupakan benda atas nama. Nah, setidak-tidaknya dia termasuk benda terdaftar. Karena dia benda terdaftar, maka dia ada tanda bukti ya kepemilikan. Dia dibuktikan dengan akta di 620 ya, 620 itu. 620 memberikan anunya ya, 620. Nah, menyebutkan itu ya. Jadi dasarnya itu di 620 itu. Gitu kan ya. Jadi harus ada anunya, harus ada bukti. Karena ini umumnya tidak terlalu banyak benda tak bergerak itu. Umumnya kan benda bergerak yang lebih banyak. Ya. Jadi
untuk mempermudah lalu lintas hukum, untuk mempermudah lalu lintas perdagangan. Sudah cukup. Itu kan ya. Kan tidak pernah saudara tanya dengan tukang sayur ya di pasar itu, tanya ini betulkah ikan ini milik pian? Bila pian dapat akannya, bagaimana caranya mendapatkan akan? Tidak pernah saudara tanyakan. Ya karena ada pasal ini, ya sudah punya anggapan. Dianggap ya pasal ini kan memberikan anggapan. Itu kan cukup saja dengan cara menguasai benda itu ya sudah dianggap sebagai pemiliknya. Karena dia adalah benda bergerak. Tapi kalau benda tidak bergerak, maka harus ada ya tanda bukti kepemilikan atas benda itu. Nah, ketika terjadi tadi penyerahannya ya tentu harus dilakukan dengan cara balik nama. Ya, berikan di pasar balik nama ya rumit. Jadinya kan harus balik nama segala macam ke lembaga balik nama ya. Nah, rumit persoalannya karena bendanya kan benda bergerak ya, dan lebih cenderung kan benda bergerak ini juga banyak ya yang habis dalam pemakaiannya. Jadi itu anunya ya, konsekuensinya kenapa ada benda bergerak dengan benda tidak bergerak ya, bisa dari besitnya, bisa dari penyerahannya, bisa juga nanti dari pembebanannya. Nah, pembebanannya ya ketika dijadikan jaminan utang. Nah, itu beda. Jadi kalau base waringnya ya, pembebanannya itu beda. Hitungannya makanya di BW itu 1150 ya, 1162 itu kan dan seterusnya. Itu dibedakan dua macam. Hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan. Jadi kalau bendanya benda bergerak itu namanya gadai. Tapi kalau bendanya tidak bergerak itu dinamakan dengan hipotek. Makanya lalu karena bendanya benda bergerak itu, maka ketika ya barang gadai itu ya, dan ketika satu barang itu dijadikan gadai, maka barang gadai itu berada dalam kekuasaan kreditur. Beda dengan yang tak bergerak, itu tidak harus ya berada di tangan kekuasaan kreditur karena dia benda tak bergerak. Itu kan karena sudah ada tadi bukti kepemilikannya, agak susah kan dia berpindah. Untuk dipindahkan itu kan susah. Tapi kalau benda bergerak itu kan mudah, dia berpindah, ya dapat dipindahkan. Nah itu bisa dialihkan dan sebagainya ya. Makanya lalu ketika itu dijadikan jaminan hutang, maka pembebanannya harus bendanya berada dalam penguasaan. Pembebanannya menggunakan gadai ya, di mana pembebanannya menggunakan gadai, di mana penguasaan atas benda itu berada di tangan berada di tangan kreditur. Itu kan anunya ya. Nah, kemudian dari segi verdaringnya ya, kedua rasanya lewat waktu itu juga berbeda. Itu kan dibedakan juga ya. Benda bergerak tidak ada. Itu kan karena tadi besit sama dengan endendom ya. Besit itu sama, hak menguasai tadi ya. Karena tadi kan yang menguasai itu adalah pemiliknya. Nah, tetapi kalau di sini enggak, benda bergerak dibedakan. Itu kan 1963, 1964 itu sudah terlihat ya. Nah, jadi seseorang bisa juga ya mendapatkan hak milik karena lampau waktu. Nah, itu dengan alas hak atau dengan tidak alas hak. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Itu kan anunya ya. Nah, kemudian dari segi penyitaan itu juga beda ya. Kalau benda bergerak itu namanya ya repindikator beslah namanya. Ini namanya ya penyitaan untuk menuntut kembali ya satu benda bergerak miliknya yang berada dalam kekuasaan orang lain. Nah, ya, eksekutor beslah namanya. Kalau itu benda tak bergerak, gitu kan lewat umumnya lewat. Nah itu saudara ya konsekuensinya ya kenapa lalu dalam hukum kita itu lalu membedakannya atas benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Artinya BW membedakan seperti itu ya, ada benda bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Itu kan artinya ya. Oke, itu saudara ya. Adakah yang ingin saudara tanyakan terkait dengan pembedaan benda? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang minggu depan ya. Sedikit lagi membicarakan tentang hak-hak kebendaan ya. Setelah itu nanti dilanjutkan Ibu Diana ya, berkaitan dengan hukum orang dan hukum keluarga. Tapi sebelumnya mungkin nanti ada tes sedikit ya untuk tugas itu kan untuk menjawab beberapa soal ya. Nanti dilihat e-learning tapi mungkin minggu depan.
Itu kan anunya ya. Hanya beberapa menit saja itu diberikan waktu saudara ya, mungkin dalam bentuk multiple choice. Lebih mudah anunya. Gitu kan menghitungnya ya. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaannya sampai sampai di sini dulu kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan isi presensinya ya sebagaimana mestinya. Demikian. Terima kasih.